Halo anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Pada kali ini kita akan melakukan pengayaan, yaitu menghitung pH campuran asam kuat dan basa kuat, di mana sudah Miss siapkan 4 latihan soal yang sudah Miss sisipkan pada file penerapan perhitungan asam basa yang sempat Miss kirimkan di WA Group. Itu untuk soal nomor 7 sampai nomor 10. Sebelum anak-anak menjawab soal tersebut, ada baiknya Miss jelaskan dan mengingatkan kembali karena ini menggunakan proses reaksi pembatas atau RMBS dalam penentuan pH-nya. Jadi kita harus melalui reaksi pembatas dalam menentukan pH dari campuran asam kuat dan basa kuat tersebut. Langsung saja Miss jelaskan bagaimana langkah-langkah perhitungannya. Yang pertama, kita proses dulu dalam reaksi pembatas tentunya, namun sebelumnya anak-anak harus cari dulu mol asamnya berapa, mol basanya berapa. Jadi mula-mula pasti anak-anak harus mencari nilai mol mula-mulanya. Jadi biasanya mol ini kita peroleh dengan perhitungan molaritas dikali volume. Jadi biasanya mol itu diperoleh dari hasil kali antara molar dan volume untuk perhitungan pH campuran asam kuat dan basa kuat. Pada umumnya sering digunakan parameternya adalah molaritas dan volume. Nah, selanjutnya baru kita ke perhitungan reaksi pembatas atau menggunakan RMBS. Nah, bagaimana proses reaksi pembatas tersebut? Nah, misalkan reaksi untuk A plus B menghasilkan produknya C. Kemudian mula-mula bereaksi sisa. Jadi mula-mula misalnya kita anggap mol dari A itu adalah 2 mol, B-nya 4 mol. Kemudian C mula-mula belum terbentuk karena dia sebagai produk. Ingat, zat yang di kiri selalu dikurangi, zat yang di kanan selalu dijumlahkan. Nah, selanjutnya kita menentukan mol bereaksi masing-masing zat. Itu caranya menggunakan pembagian antara mol mula-mula dengan koefisien. Hasil bagi mol mula-mula dengan koefisien terendah itu akan bertindak sebagai pereaksi pembatas. Di sini kita cek satu-satu. Mol mula-mula A2 berarti 2 dibagi koefisiennya A1 sama dengan 2. Mol mula-mula B itu 4, koefisiennya 1, 4 bagi 1 sama dengan 4. Ternyata hasil bagi terkecil itu adalah pada A, sehingga A ini akan menjadi pereaksi pembatas. Sementara yang hasil bagi mol mula-mula dan koefnya paling besar itu akan bertindak sebagai pereaksi yang sisa, artinya B akan bersisa molnya. Nah, jadi sekarang kita beralih ke zat A yang bertindak sebagai pereaksi pembatas. Jika dia bertindak sebagai pereaksi pembatas, maka mol bereaksinya akan sama dengan mol mula-mulanya. Namanya saja pereaksi pembatas, berarti dia tidak akan menghasilkan sisa. Berarti di sini kita sudah tahu A itu molnya adalah, mol bereaksinya adalah 2. Selanjutnya untuk mencari molnya B, mol bereaksi B dan mol bereaksi C, itu kita gunakan perbandingan koefisien. Nah, kebetulan di sini koefisien A, B, dan C itu sama-sama 1, sehingga mol bereaksi B dan C akan sama dengan mol bereaksi dari A, sehingga ini adalah 2, 2. Selanjutnya kita cek sisanya, berarti A tidak bersisa karena sebagai reaksi pembatas, B itu sisa 2 mol, C terbentuk 2 mol. Nah, di sini dalam penentuan pH-nya yang menjadi fokus adalah untuk pH campuran asam kuat basa kuat. Yang menjadi fokus penentuan pH-nya adalah pada reaktannya. Jadi dalam reaktan itu ada A dan B. Nah, reaktan A dan B, siapa yang molnya bersisa itu adalah yang B. Berarti B di sini yang menjadi fokus kita dalam menentukan pH campurannya. Nah, sekarang mula-mula ubah dulu molnya ke dalam bentuk konsentrasi. Konsentrasi B. Berarti konsentrasi B kita peroleh dengan rumus mol dibagi volume total. Jadi nanti dalam soal pasti volume A akan diberikan, volume B juga akan diberikan. Nah, itu ditotalkan sehingga kita peroleh konsentrasi campuran dari suatu reaksi tersebut. Sehingga konsentrasi B yang baru itu kita peroleh dengan cara mol dibagi volume total. Selanjutnya, jika B tersebut adalah
asam kuat, kalau dia asam kuat, maka kita cari konsentrasi H+. Rumusnya ingat, A dikali MA. A adalah jumlah ion H+, MA adalah konsentrasi dari asam kuat tersebut. Kemudian kita bisa peroleh nilai pH-nya dengan min log konsentrasi H+. Nah, kalau B-nya itu adalah basa kuat, maka yang kita cari adalah konsentrasi OH-nya, dimana rumusnya B dikali MB. Kemudian kita cari POH dulu, min log konsentrasi OH-, baru kita bisa memperoleh nilai pH campurannya, yaitu 14 min POH. Itu dia, ketika reaksi pembatas yang bersisa asam kuat, ini alur rumusnya. Kalau yang bersisa adalah basa kuat, ini alur rumusnya. Ingat, pertama-tama ubah dulu molnya ke dalam bentuk konsentrasinya. Jadi reaksi pembatas sudah memperoleh mol sisa, cari konsentrasinya dulu, kemudian analisis B ini bersifat asam kuat atau basa kuat. Kalau asam kuat gunakan rumus asam kuat, kalau basa kuat gunakan rumus basa kuat. Nah, selanjutnya Miss akan memberikan reaksi pembatas dengan kasus di mana reaktannya habis bereaksi semua. Ya, kita lihat contoh yang kedua. Jadi ini adalah contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua, misalnya A plus 2B menghasilkan produknya C, seperti itu. Ini adalah reaksi, kemudian mula-mula bereaksi sisa. Ingat, yang di kiri selalu dikurangi, yang di kanan selalu ditambah. Misalnya mol mula-mula A itu adalah 2 mol. Mol mula-mula B adalah 4 mol. C belum terbentuk. Seperti biasa, kita tentukan dulu reaksi pembatasnya dengan membagi mol mula-mula dengan koefisiennya. Berarti yang A 2 bagi 1 sama dengan 2, yang B 4 bagi koefisiennya 2 sama dengan 2. Ternyata mol hasil bagi mol mula-mula dibagi koefisiennya masing-masing menghasilkan nilai yang sama, yaitu sama-sama 2. Artinya A dan B ini akan bertindak sebagai pereaksi pembatas. Jadi kedua-duanya sebagai pereaksi pembatas. Ingat, pereaksi pembatas itu artinya nanti mol bereaksinya akan sama dengan mol mula-mula. Maka mol bereaksi A itu adalah sama dengan 2, mol bereaksi B adalah sama dengan 4. Sehingga mol bereaksi C berapa? Kalau koefisien C kita perhatikan di sini berapa? 1. Kalau dia 1, dia akan sama mol bereaksinya dengan yang A, karena koefisien A juga 1, sehingga yang C mol bereaksinya adalah 2, seperti itu. Kemudian A-nya habis, B-nya juga habis bereaksi, yang sisa hanya produk, yaitu C. Nah, jadi kita analisis C-nya ini. Jadi C-nya ini bersifat apa? Nah, pada umumnya kalau asam ditambah basa itu akan menghasilkan garam plus H2O. Seperti itu ya. Jadi A plus B menghasilkan C plus D gitu sebenarnya ya. Jadi ini 0, berarti karena koF-nya juga 1, berarti misalnya ini koF-nya 2, yang D berarti dia sesuai dengan yang B mol bereaksinya, yaitu adalah 4 ya. Nah, seperti itu. Nah, misalnya C ini adalah garam. Nah, kalau garam berasal dari asam kuat dengan basa kuat, itu akan menghasilkan suatu garam netral. Nah, jadi kalau yang bersisa hanya garamnya saja dalam reaksi pembatas, maka langsung kita akan tahu bahwa nilai pH-nya sama dengan 7, karena pH untuk senyawa yang bersifat netral asam basanya itu yaitu pH-nya adalah 7. Jadi langsung pH sama dengan 7 ketika dalam reaksi pembatas yang bersisa hanya garam yang mengandung asam kuat dan basa kuat.